kalian mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana sih cara melakukan editing di salah satu fitur Microsoft Word dan juga bagaimana kita dalam menganalisis kesalahan berbahasa pada suatu paragraf. Untuk itu, saksikan terus videonya ya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa buat subscribe, like, and comment. Lagi bersama saya. Setelah itu adalah langkah untuk kita menganalisis kesalahan bahasa menggunakan fitur salah satu fitur di Microsoft Word. Yang langkah pertama yaitu kita pilih salah satu paragraf yang ingin kita analisis atau kalimat atau wacana itu bebas berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Nah, setelah itu langkah pertama yaitu kita klik menu toolbar pada review. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik menu track change, lalu kita klik change username. Fungsinya untuk menulis inisial kita. Jadi ketika nanti orang mengetahui atau membuka file yang kita telah analisis, orang dapat mengetahui bahwa yang menganalisis itu siapa. Nah, yang menganalisis itu saya. Nah, di sini sudah saya tuliskan nama saya, Livel Fadila dengan inisial A. Nah, langsung saja untuk menganalisis kesalahan bahasa pada fitur ini, yaitu caranya pertama, klik track change, kita aktifkan. Nah, seperti ini kalau sudah kuning berarti tandanya sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita coba pada salah satu contohnya kata yang salah dalam paragraf ini yaitu kata, nah ini, kata keefektifannya. Nah, ini kan salah ya teman-teman. Ini kita ingin hapus dan membenarkan menggunakan yang baru, ya kan? Nah, caranya itu kita klik hapus. Nah, akan seperti ini tampilannya. Lalu nantinya kita akan memberikan komentar nih. Klik new comment. Nah, seperti ini. Memberikan komentar. Apa sih komentarnya? Kesalahannya apa? Nah, kesalahannya itu bahwasanya kata ini tidak memiliki makna yang sesuai dengan makna yang diinginkan penulis, karena penulisan yang benar seharusnya adalah keefektifannya menggunakan double N, karena kalau dipisah itu ada keefektifan tanda hubungnya. Nah, di sini makanya kita menggunakan double N karena nantinya maknanya pun akan berbeda. Ketika hanya menggunakan satu N maka hanya keefektifan ya. Nah, kan tidak didengarnya tidak enak ya, dan tidak dalam KBBI juga tidak ada makna itu atau kata itu. Jadi yang benar itu adalah keefektifannya dengan N-nya itu ada seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini, cara menggunakan aplikasi track change. Lalu setelah itu kita tulis yang benar itu seperti apa dengan cara matikan dulu track change-nya dengan mengetik track change-nya ulang, lalu ketikkan kata yang benar. Misalkan yang benar itu adalah keefektifannya, seperti ini. Nah, oke, langsung aja kita ke analisis yang sudah saya lakukan pada paragraf ini. Oke, baik. Ini langsung aja kita ke hasil analisis kesalahan berbahasa pada paragraf yang telah saya lakukan. Setelah saya tadi mencontohkan atau mentutor kalian bagaimana cara menggunakan track change, sekarang saya menunjukkan hasil analisis saya. Yang pertama yaitu tentang hampir so ini.
Oke, baik. Sekarang waktunya kita atau saya menunjukkan hasil analisis kesalahan berbahasa pada paragraf yang sudah tadi saya contohkan. Dari sebelumnya yang sudah saya contohkan bagaimana cara menggunakan track change, sekarang saya menunjukkan bagaimana hasil analisis kesalahan berbahasa yang telah saya lakukan pada paragraf tersebut. Analisis kesalahan bahasa di sini saya mendapatkan 17 analisis kesalahan bahasa, 17 jenis kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu dalam penelitian, saya menghapus kata peneliti menggunakan. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian atau tepatnya karya ilmiah sangat dianjurkan untuk menghindari kata-kata seperti saya, kami, dan peneliti seperti itu. Makanya, agar untuk mengefektifkan kalimat ini atau paragraf ini, saya menghapus kalimat tersebut atau frasa tersebut atau kata tersebut seperti itu. Lalu kesalahan bahasa yang kedua yaitu penggunaan kata untuk tidak tepat karena membuat kalimat menjadi tidak kohesi. Ketika kata peneliti menggunakannya dihapus, maka kata untuknya juga secara otomatis ikut terhapus karena ini akan menunjukkan kohesi dan koherensi nantinya seperti itu. Nah, analisis kesalahan yang ketiga yaitu pada kata keefektifannya. Mengapa salah? Penulisan yang benar itu adalah keefektifan yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya sebagai contoh. Nah, yang keempat yaitu terkait kesalahan redaksi. Seharusnya kata yang benar adalah pembelajaran, tetapi di sini kan ditulisnya pembelajaran seperti itu. Nah, analisis yang kelima yaitu tentang audiovisual. Teman-teman, dalam KBBI atau juga dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata audiovisual itu ditulis rangkai atau digabung, tidak dipisah menggunakan tanda hubung seperti itu ya. Mengapa demikian? Karena dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata yang sudah padu ditulis serangkai atau digabung. Nah, audiovisual itu sudah serangkai, teman-teman. Dalam artian memiliki makna yang satu, yaitu maknanya ini. Berisi gambar bergerak dan memiliki suara. Seperti itu. Makanya tulisannya digabung atau dirangkai. Serangkai gitu ya. Lalu analisis yang keenam yaitu penggunaan konjungsi yang di sini kurang tepat karena seharusnya cukup menggunakan tanda baca koma. Karena jika menggunakan yang, maka di sini akan menjadi tumpang tindih antara yang pada kata ini, yang pada kata setelah kata berisi gambar. Ketika nanti dibacakan itu tidak enak didengar gitu. Media video adalah media yang bersifat audio visual yang di dalamnya berisi gambar yang bergerak dan memiliki suara. Nah, ini kan yang lagi ya, maksudnya kurang efektif sehingga yang benar itu menggunakan tanda baca koma seperti itu untuk melakukan atau penjedaan di situ. Nah, selanjutnya analisis yang ketujuh yaitu kata di dalamnya. Mengapa saya menghapus kata ini? Karena terdapat kesalahan penulisan. Karena kata di dalamnya itu seharusnya ditulis terpisah. Karena mengapa? Karena ini merupakan di sini merupakan kata depan preposisi, bukan imbuhan. Kalau imbuhan memang ditulis digabung, tetapi di sini kan preposisi karena menunjukkan tempat. Tempatnya di mana? Di dalam. Nah, sehingga kata dinya harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu kata dalam karya sastra ilmiah, pengulangan kalimat harus dihindari untuk keefektifan kalimat tersebut. Yang mana sih? Nah, ini dalam penelitian ini sebenarnya terkait penelitian ini sudah ditunjukkan di awal kalimat ya pada penelitian ini. Nah, cukup satu saja menunjukkan tentang penelitian ini karena nantinya akan terjadi repetisi apalagi dalam karya sastra karya ilmiah, dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh adalah pengulangan kata seperti itu sehingga nantinya katanya tidak efektif atau mungkin mubazir gitu ya, mubazir kata. Nah, selanjutnya kesalahan yang saya temukan yaitu konjungsi dan seharusnya tidak ada atau dihapuskan karena tidak kohesi. Video yang digunakan adalah video yang berisi materi anekdot dan contohnya. Sedangkan kata dan sebagai penghubung di sini tidak efektif digunakan di situ. Karena mengapa? Seharusnya
setelah sebelum kata contohnya itu tidak perlu menggunakan kata dan karena di situ tidak ada pemberian. Misalkan aku dan kamu atau aku pergi dan kamu pulang misalkan seperti itu. Dan itu kan satu serangkai gitu ya. Kalau ini kan beda beda makna dan beda maksud. Nah, seperti itu. Seharusnya tidak menggunakan konjungsi dan. Lalu kata anekdot harusnya dihapuskan karena kenapa? Karena ini merupakan pengulangan kata atau pemborosan kata. Sedangkan di sini kita ketahui bersama di sini sudah menggunakan anekdot. Yang kita ketahui bersama teks ini membahas tentang media video yang digunakan untuk pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot. Di sini sudah disebutkan kata anekdot. Seharusnya di sini, di yang saya hapus ini tidak perlu lagi menggunakan kata anekdot, cukup menggunakan kata eh, tidak perlu menggunakan itu karena contohnya nya itu sudah merujuk pada materi anekdot itu sendiri, jadi tidak perlu menggunakan anekdot lagi seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kata stand up comedy ya. Stand up comedy di sini artinya kenapa saya hapus? Karena penulisannya tidak tepat. Seharusnya teks anekdot itu kan berasal dari bahasa bahasa asing, mohon maaf, bahasa asing, di mana harusnya ditulis dalam bentuk bentuk miring seperti itu sehingga untuk membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya yaitu pengulangan kata harus dihapuskan. Nah, ini pengulangan kata seperti peneliti memilih, terus juga ada lagi, nah itu pengulangan kata peneliti memilih. Sudah saya katakan di awal bahwasanya seperti kata peneliti, kamu, kami, atau saya itu harusnya dihindari dalam sebuah penelitian. Terus juga dalam sebuah karya ilmiah harus menggunakan kalimat pasif. Nah, di sini kan kalimatnya panitia memilih, ya kan? Nah, ini kan kata aktif ya. Memilih itu kan kata kerja aktif. Nah, dalam suatu karya ilmiah harusnya menggunakan kata kerja atau menggunakan kalimat-kalimat yang pasif. Nah, itu memang aturan dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga yang tepat adalah penelitian memilihnya dihapus, lalu kata memilihnya diganti dipilih. Jadinya media video dipilih karena, nah seperti itu. Nah, media video ini juga merupakan pengulangan kata teman-teman. Ini yang saya track change. Karena di sini sudah ada nih kata media video. Seharusnya tidak perlu menggunakan media video lagi. Sehingga nantinya terjadi pengulangan kalimat dan tidak efektif. Nah, itu dihapuskan. Nah, yang terakhir yaitu dan. Seharusnya konjungsi dan itu menggunakan konjungsi sehingga karena hubungan ini hubungan sebab akibat. Dengan adanya diterapkannya dalam pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot, media video ini dapat mempermudah peserta didik mencapai kompetensi keterampilan menulis yang memuaskan. Nah, ini kan sebab akibat ya. Nah, harusnya menggunakan konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Salah satunya yaitu sehingga yang cocok untuk dipadukan dengan kalimat ini. Nah, kita lihat hasilnya setelah dianalisis kesalahan berbahasa, kita benarkan menjadi kalimat yang benar, paragraf yang benar. Seperti ini. Pada penelitian ini, media video diuji keefektifannya dalam pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot. Media video adalah media yang bersifat audiovisual. Di dalamnya berisi gambar yang bergerak dan memiliki suara. Video yang digunakan adalah video yang berisi materi anekdot. Contohnya seperti stand up comedy. Media video dipilih karena cukup cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot, sehingga dapat mempermudah peserta didik mencapai kompetensi keterampilan menulis yang memuaskan. Nah, teman-teman bisa merasakan kan perbedaannya ketika kalimat itu setelah dianalisis dengan kalimat yang sebelum dianalisis. Pasti berbeda. Bahasa Indonesia itu kan tentang rasa ya. Ketika sebagai anak bahasa Indonesia, sebagai anak mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia harusnya lebih peka ya. Mana bahasa yang kurang enak didengar, mana bahasa yang salah. Nah, ketika setelah dianalisis, saya merasa bahwasanya paragraf ini akan lebih efektif gitu. Paragraf ini terdengar lebih enak gitu ya daripada sebelum diefektifkan yang banyak pengulangan kata, konjungsi yang tidak tepat penempatannya dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin itu tadi
hasil analisis kesalahan berbahasa saya pada paragraf tersebut. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kesalahan karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.